Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perpindahan panas teknik. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang perpindahan panas aliran batas turbulen, di mana mekanisme aliran turbulen melalui lapisan batas ini dapat Anda lihat dari gambar di bawah ini. Oke, yang pertama terlihat dari gambar untuk daerah lapisan batas ini yang dekat plat. Letaknya pastinya berdekatan dengan aliran yang melewati di atas platnya. Sehingga karena sangat berdekatan, alirannya ini masih laminer. Ketika kita mengarah ke atas, menjauhi lapisan tipis ini, yaitu di atas plat, maka akan terdapat aliran turbulen. Namun karena dia masih dengan plat ini, maka pengaruh dari konduksi dan viskositas molekul masih kental terasa. Sehingga daerah ini disebut sebagai lapisan buffer atau lapisan penyangga. Jika kita mengarah ke atas lagi, maka akan menemui aliran yang sepenuhnya adalah turbulen. Turbulen berarti bergejolak, di mana terjadi proses pertukaran kalor dan momentum secara makroskopik dari fluida yang bergerak ke segala arah. Sehingga di sini untuk perbedaan aliran laminer dan turbulen terletak pada pusarannya, di mana untuk aliran laminer alirannya adalah seragam, sedangkan untuk turbulen alirannya adalah berbeda-beda dan fluktuatif. Sehingga untuk memudahkan dalam analisa, yaitu kita mengambil harga rata-rata kecepatan, kita notasikan kecepatan rata-rata sebagai U cross dalam satu skala waktu dan tidak berubah terhadap waktu maupun fluktuasi. Sehingga di sini kecepatan untuk fluktuasinya kita notasikan sebagai U aksen. Dan Anda bisa lihat dari gambar di bawah ini. Untuk kecepatan fluktuatifnya, ini kita notasikan sebagai U aksen. Dan untuk rata-ratanya, ini adalah U cross. Ya, perbedaan dari cross dan aksen, yaitu ini rata-rata dan ini fluktuatif. Sehingga untuk U ini adalah kecepatan sekejap atau sesaat, yaitu pada arah X, ini nilainya adalah U sama dengan U rata-rata ditambah dengan U fluktuatif. Sedangkan untuk kecepatan saat pada arah Y, pastinya biar tidak bingung, notasinya adalah kita ganti dengan V sama dengan V rata-rata ditambah dengan V aksen atau fluktuatifnya. Oke, ketika gerakan ini atau fluktuasi ini membawa massa ke atas, maka massa tersebut akan menghambat kecepatan rata-rata dari aliran U dan V, sehingga nilainya adalah 0 dan berlawanan arah atau minus, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi, kenapa kok ini arah alirannya adalah berlawanan dengan aliran U dan V, atau alirannya adalah minus ketika bongkahan ini bergerak ke segala arah begini? Ketika dia bergerak ke atas, pastinya akan tertabak dengan kecepatan pada arah X, sehingga X akan tertabrak di sini dan ini arahnya pastinya adalah berlawanan arah.
sehingga dia tertahan. Kemudian ketika di atas begini, ada arah yang bergerak ke sana, dan dia pasti bergeraknya akan ke bawah dan berlawan arah, dan menghambat dari kecepatan Y. Di sini untuk momentum X yang bergerak pada arah Y, persatuan luas dapat kita tulis sebagai 1 per dx kali dz. Ini adalah luasan. Ya, jadi X-nya adalah bergerak pada X dengan lebar. Berarti ini adalah yang bergerak ke arah Y. Karena yang dilewati adalah X dan Z lebarnya. Kemudian dikalikan dengan min rho, dikalikan U kecepatan rata-ratanya, ditambah dengan kecepatan fluktuatifnya pada arah X, dikalikan dengan kecepatan rata-rata, ditambah dengan kecepatan fluktuatifnya pada arah Y, dikalikan luasannya. Di mana dengan U rata-rata dan V rata-ratanya adalah sama dengan 0, maka persamaan ini dapat disederhanakan menjadi min rho kalikan V aksen dikalikan U aksen. Pastinya harga ini akan menimbulkan tegangan geser turbulen semu jika diintegralkan terhadap waktu. Berarti tegangan adalah tau terhadap waktu sama dengan 1 per T, integral T dari 0 menuju T dikalikan rho, dikalikan V aksen, dikalikan U aksen dt. Hasilnya adalah rho V aksen kalikan U aksen rata-rata. Untuk hubungan flux atau hubungan momentum turbulen dengan gradien kecepatan rata-rata du per y menurut Prandtl, yaitu rata-rata bongkahan bergerak menempuh jarak L. Ini adalah jarak L yang letaknya tegak lurus dari U rata-ratanya atau kecepatan U pada arah X. Hingga berhenti pada satu titik. Ini Anda lihat, dia bergerak begitu. Dari satu titik Y ke Y lainnya nanti dia bergerak. Sehingga jarak L ini dikenal sebagai jarak percampuran Prandtl. Pada daerah ini perbedaan sifat ini bisa temperatur, bisa tekanan, dan lain-lain dari partikel terhadap waktu pada jarak antara bidang Y dengan Y lainnya akan menimbulkan terbentuknya fluktuasi turbulen. Ini adalah fluktuasi turbulennya. Karena perbedaan sifat antara Y yang satu dengan Y daerah yang lain. Sehingga jika partikel fluida mengalami pergerakan dari Y menuju Y plus L, maka hasilnya adalah sebanding dengan kecepatan fluktuasi U aksen. Ini adalah U aksennya. Jadi sebanding dengan ini. Dan dapat kita tulis sebagai U aksen atau U fluktuatif sebanding dengan L du U per du Y. Ini adalah perbandingannya jaraknya. Jadi dia sebanding dengan ini. Oke. Prandtl juga menyatakan bahwa U aksen atau fluktuatifnya dan V aksen adalah sama. Sehingga persamaan tegangan geser dapat ditulis kembali menjadi min rho V aksen kalikan U aksen rata-rata sama dengan min rho kalikan V aksen, U-nya kita ganti dengan L du U per du Y, sama dengan rho epsilon M du U per du Y, di mana epsilon M ini adalah viskositas putaran dari min V aksen kali L. Mengacu dari analisa di atas, maka dapat kita katakan bahwa terdapat dua tegangan geser pada aliran turbulen. Tegangan yang pertama ini adalah tegangan geser turbulen
Dan yang kedua adalah tegangan geser laminer yang terjadi pada lapisan batas. Di sini tegangan geser totalnya adalah tau per rho sama dengan epsilon ditambah dengan epsilon m dikalikan du per duy. Di mana ini hasilnya adalah didapatkan dari tau sama dengan mu dikalikan du per duy ditambah rho dikalikan epsilon m kalikan du per duy. Kalau Anda kelompokkan, maka persamaannya akan menjadi ini. Di mana mu ini adalah viskositas dinamis, yaitu hasil dari rho kalikan epsilon atau viskositas kinematis. Kalau Anda ganti masuk ke sini, maka hasilnya adalah rho kali epsilon. Maka Anda bisa mendapatkan persamaan ini. Rho-nya dipindah ke sini. Di mana untuk mu du per duy ini adalah tegangan geser laminer. Sedangkan untuk yang rho epsilon m du dy ini adalah tegangan geser turbulen. Karena di sini EM adalah viskositas pusaran sehingga dia terjadi turbulen di sini. Oke, selanjutnya untuk perpindahan energi pada aliran turbulen. Untuk perpindahan energi yang berada di dalam partikel akan terbawa oleh aliran kecepatan fluktuatif yang bergerak tegak lurus terhadap arah Y. Seperti terlihat ada gambar berikut ini. Jadi di sini laju sesaat untuk perpindahan energi persatuan luas yang bergerak pada arah Y dapat kita tulis sebagai I per A sama dengan rho dikalikan Cp dikalikan kecepatan fluktuatif pada arah Y dikalikan dengan temperaturnya. Dengan menggunakan metode sebelumnya untuk kecepatan sesaat pada arah U dan Y tadi, yaitu U rata-rata dan V rata-rata, maka di sini kita mendapatkan untuk sekejapnya, yaitu T temperatur, maka temperatur rata-rata ditambah temperatur fluktuatifnya. Jika temperatur rata-rata ini kita anggap sebagai 0 atau nilainya 0, serta diintegralkan terhadap waktu, maka laju perpindahan panas turbulennya adalah Gt sama dengan A kalikan rho kalikan Cp dikalikan V aksen T aksen rata-rata. Karena di sini kalau umpamanya kita nilaikan ini 0 berarti T sama dengan T aksen. Untuk temperatur fluktuatifnya yaitu T aksen menurut Prandtl seperti terlihat pada gambar yaitu T aksen sebanding dengan L dt rata-rata ini per dy. Ya, jika nilai temperatur fluktuatif ini dimasukkan ke dalam persamaan 48, maka laju perpindahan panas turbulen persatuan luasnya akan kita tulis sebagai Gt per A sama dengan rho kalikan Cp kalikan V aksen dikalikan T aksen. Ini sama dengan min rho kalikan Cp V aksen kalikan L dt per duy. Di mana T aksennya Anda ganti dengan ini. Di mana minus ini kok bisa dia berubah tiba-tiba minus? Ini memiliki arti, yaitu bahwa panas bergerak dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Selanjutnya, jika nilai ini yaitu V aksen L, kita ganti dengan epsilon H yang kita sebut sebagai konduktivitas pusaran, maka persamaan laju perpindahan panas turbulen dapat kita tulis kembali menjadi Gt per A sama dengan min rho kalikan Cp dikalikan epsilon H kalikan du T per duy.
di mana untuk laju perpindahan panas pada arah Y, selain dapat atau terdapat laju perpindahan panas turbulen, terdapat juga laju perpindahan panas konduksi yang terjadi pada lapisan batas. Sehingga total laju perpindahan panas turbulen persatuan luasnya adalah Hi per A sama dengan min rho kalikan Cp dikalikan alfa plus epsilon H dikalikan T per Y. Persamaan ini didapatkan yaitu dari Hi per A sama dengan min alfa dikalikan rho dikalikan Cp T per Y minus rho dikalikan epsilon H T per Y. Di mana ini alfa ini adalah difusivitas termal. Nilainya berapa? Nilainya adalah dari K per rho kalikan Cp. Sehingga jika alfa ini Anda gantikan, maka rho Cp yang di bawah ini akan saling mencoret dengan yang ini. Sehingga di sini sisanya adalah min K T per Y. Di mana untuk K T per Y, karena A-nya berpindah ke sini, ini adalah perpindahan panas konduksi. Sedangkan untuk ini pastinya adalah perpindahan panas atau laju aliran panas turbulen. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa jika yang pertama tadi itu dipengaruhi oleh kecepatan, maka yang terjadi adalah tegangan geser. Oke ya, ada tegangan geser alaminer dan tegangan geser turbulen. Sedangkan di sini ini dipengaruhi oleh temperatur, maka yang terjadi adalah perpindahan panas. Ada perpindahan panas konduksi dan ada perpindahan panas turbulen. Oke, ini adalah untuk materi perpindahan panas maupun perpindahan energi pada aliran turbulen. Semoga Anda mengerti dan bisa memahaminya. Dan terima kasih karena telah mengikuti materi saya ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.